Kunut dalam solat ini juga cukup kontroversial, ya, cukup bermasalah. Kunut dalam solat. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW membaca doa kunut dalam solat subuh selama 1 bulan, dan setelah itu beliau tidak membacanya lagi. Ya, ini berarti adalah dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW membaca doa kunut dalam sholat subuh selama 1 bulan, dan setelah itu beliau tidak membacanya lagi. Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Abi Syaibah, dan At-Tahawi. Ini berarti kunut nazilah yang hanya dibaca pada waktu sholat subuh. Hadis ke-78 dari Abu Malik Asja'i, bahwa ayahnya pernah sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, namun semua mereka tidak membaca doa kunut. Ya, ini dari Abu Malik As-Sajai. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, disahihkan oleh Ibnu Majah. Ya, jadi beliau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, semuanya nggak ada yang baca kunut. Hadis yang ke-79 dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah melakukan kunut selama 1 bulan, mendoakan celaka bagi perkampungan dari perkampungan Arab. Kemudian beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini kunut nazilah. Jelas. Kenapa? Karena disebut mendoakan celaka bagi perkampungan Arab, ya, salah satu perkampungan Arab. Kemudian beliau meninggalkannya hanya 1 bulan saja. 1 bulan itu kunutnya tidak hanya subuh saja, tapi subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, kecuali sholat Jumat. Ya, kecuali sholat Jumat. Kemudian hadis yang ke-80 dari sahabat Anas radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad SAW membaca doa kunut selama 1 bulan untuk mendoakan satu kaum. Kemudian beliau meninggalkannya. Adapun doa kunut pada sholat subuh, beliau tetap melakukannya sampai beliau meninggal dunia. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh para hufaz. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darqutni, dan Al-Baihaqi. Jadi hadis inilah yang digunakan oleh orang yang melakukan sholat subuh dengan kunut. Ya, sholat subuh dengan kunut. Jadi bukan tidak ada dalil, ada dalilnya. Ada dalilnya dan dalilnya sahih. Ya. Tinggal kita milih. Ya. Tinggal kita milih. Ya. Jadi terlihat dalam beberapa dalil ini. Ya. Dari 77, 78, 79, 80. Ada yang mengatakan enggak lagi, hanya 1 bulan. Setelah 1 bulan itu Rasulullah tidak lagi kunut. Ada yang mengatakan yang 1 bulan itu adalah kunut nazilah untuk mendoakan kecelakaan. Kemudian datang wahyu, datang malaikat Jibril. Ini asbabul wurud dari hadis yang 80 ya. Datang malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, mengganti bacaannya menjadi yang sekarang kita sering baca di dalam waktu sholat subuh, Allahumma ba'id. Ya, ini diganti oleh malaikat Jibril, sehingga Rasulullah melakukan kunut sepanjang sampai beliau akhir hayatnya. Ini hadisnya, ya. Sementara ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa Rasulullah dan para sahabat enggak membaca doa kunut di waktu subuh. Nah, kemudian dari hadis-hadis yang berbeda ini, para sahabat, para imam mazhab memformulasikan fikih yang mereka pakai. Ya, mazhab Syafi'i disunahkan membaca doa kunut dalam sholat subuh dalam setiap keadaan. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Ada doa kunut subuh. Ya. Kemudian disunahkan kunut pada sholat witir separuh akhir Ramadan. Ya,
Kemudian kunut juga berlaku selain subuh jika kaum muslimin tertimpa musibah. Ini kunut nazilah. Kunut dibaca setelah ruku di rakaat terakhir dengan mengangkat tangan. Ini kunut yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu ada 3 kunutnya. Kunut subuh yang dilakukan atau yang dibaca setiap subuh. Kemudian kunut pada sholat witir di separuh terakhir. Jadi mulai malam ke-16 ya, mulai malam ke-16 di witirnya dibaca doa kunut. Kemudian doa kunut nazilah juga berlaku ya. Kunut selain subuh adalah kunut nazilah. Jadi 3-tiganya ada di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian dilakukan kunut itu setelah ruku. Bangkit dari ruku baru baca kunut dan membacanya dengan mengangkat tangan. Ya, kita lihat nanti ada yang membaca doa kunut di tempat yang lain, ya. Nah, di dalam mazhab Maliki tidak ada kunut selain hanya sholat subuh saja. Jadi yang melakukan sholat dengan kunut sholat subuh itu adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Cuma mazhab Maliki itu hanya ada kunut subuh saja. Kunut witir tidak ada lagi di dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki tidak pakai kunut pada sholat witir. Kemudian hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dilakukan sebelum ruku. Kalau mazhab Syafi'i setelah ruku, bangkit dari ruku, dia baca kunut. Kalau mazhab Maliki sebelum ruku. Jadi sebelum ruku beliau baca kunut. Ya, setelah membaca surat, membaca ayat, kemudian dibaca kunut. Ya. Dan tidak mengangkat tangan, tangannya lurus. Kalau mazhab Maliki, ya. Nah, mazhab Hanafi kunut pada sholat subuh tidak disunahkan. Jadi nggak ada kunut sholat subuh. Disyariatkan kunut nazilah hanya pada sholat fardu jahriyah sebelum ruku. Jadi kalau kunut di dalam mazhab Hanafi juga sebelum ruku, tapi hanya kunut nazilah. Dan di dalam mazhab Hanafi tidak ada kunut jika sholatnya adalah sholat munfarid. Jadi sholat kunut itu hanya ada pada sholat berjamaah. Ya. Nah, mazhab Hambali kunut hanya disyariatkan pada sholat witir saja, dibaca setelah ruku. Jadi kalau di dalam mazhab Hambali kunut hanya pada sholat witir. Jadi bukan hanya separuh Ramadan saja, tapi mulai dari awal Ramadan 1 sampai Ramadan terakhir. Pada saat membaca witir, pada saat sholat witir, maka dia membaca kunut. Nah, ini yang dibaca oleh Syekh Ahmad, ya, masih ingat barangkali setahun atau 2 tahun yang lalu beliau membaca doa kunut dari awal, ya. Dari awal sholat tarawih kemudian sholat witir beliau baca, ya. Itu awal-awal beliau datang ke sini. Ini mengikut mazhab Hambali, ya. Kemudian kunut nazilah hanya dibaca pada kepala negara saja atau imam pada sholat 5 waktu kecuali sholat Jumat. Ya. Nah, ini kunut, ya. Lanjut sedikit. Orang yang tidak kunut sholat di belakang imam yang kunut, ini sering kisruh masalahnya, maka perlu disampaikan. Ya, bagaimana orang yang tidak kunut sholat di belakang imam yang kunut? Jadi imamnya kunut, makmumnya nggak kunut. Lantas apa yang dilakukan oleh makmum? Ya, nah di dalam mazhab Hanafi tidak boleh melakukannya atau tidak boleh mengikutinya. Jadi makmumnya diam saja. Makmum yang tidak kunut dia, yang tidak kunut itu kan Hanafi dan Hambali, ya. Sementara imamnya kunut, maka di dalam mazhab Hanafi diam saja. Tapi dalam mazhab Hambali hendaknya mengikutinya dengan mengaminkannya. Jadi mazhab Hambali lebih cenderung untuk mengikuti
ya, ikut dengan mengaminkan saja, tapi nggak ikut membaca doa kunutnya, tapi mengaminkan saja, mengaminkan saja. Kemudian gimana kalau sebaliknya, makmum kunut tapi imam nggak kunut, ya, imamnya nggak baca kunut, makmumnya punya keyakinan baca kunut, ya, maka di dalam mazhab Syafi'i makmum melakukan sujud sahwi, ya, makmum melakukan sujud sahwi. Nah, di dalam mazhab Maliki tidak mengapa, yang kunut itu kan tadi mazhab Syafi'i dan Maliki, ya. Maka di dalam mazhab Maliki tidak mengapa karena kunut itu hanya sunnah, ya, karena kunut itu hanya sunnah. Jadi ya kita bisa mengambil salah satu jalan dari yang dipilih oleh keempat imam mazhab ini. Jadi ini memang agak kisruh. Kunutnya imamnya kunut, makmumnya nggak kunut. Makmumnya kunut, imamnya kunut, makmumnya nggak kunut. Imamnya tidak kunut, makmumnya kunut. Ya. Jadi sebenarnya di dalam fikih itu sudah selesai masalahnya, nggak perlu ribut. Ya, sudah selesai masalahnya, nggak perlu ribut. Dan ini ada bukan di zaman kita sekarang saja, tapi di zaman terdahulu sudah ada. Ya.